Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa dengan saya, Catur Darmayanto. Pernahkah Anda bertanya, mengapa ketika sebuah kebenaran disampaikan, baik dengan data, dengan logika, dan dengan bukti ilmiah, justru malah banyak orang merasa tersinggung dan marah, bahkan sampai menolak mentah-mentah. Padahal kebenaran tidak bersifat menyerang. Kebenaran hanya menunjukkan secara apa adanya. Di zaman ini kita hidup di era informasi, namun ironisnya kebenaran justru terasa semakin sulit diterima. Banyak orang lebih nyaman dengan narasi yang menyenangkan dirinya, walaupun narasi tersebut tidak benar dibanding dengan suatu fakta jujur yang mengusik egonya. Hari ini kita akan membedah fakta yang bikin kita marah. Mengapa otak manusia menolak kebenaran yang tidak nyaman? Kita bedah bukan dengan ceramah moral, bukan dengan tudingan agama, tetapi melalui sains otak, melalui psikologi modern, dan melalui tauhid sebagai cahaya penuntun kesadaran. Pada hari itu diberitakan kepada manusia apa yang telah dikerjakannya dan apa yang dilalaikannya. Bahkan manusia menjadi saksi atas dirinya sendiri, dan meskipun dia mengemukakan alasan-alasannya. Surah Al-Qiyamah ayat 13 sampai dengan 15. Ayat ini tidak sedang menuduh, namun mengingatkan dan mengungkapkan mekanisme batin manusia. Dalam neuroscience modern, satu hal sudah sangat jelas, bahwa otak manusia tidak berevolusi untuk mencari kebenaran, namun berevolusi untuk bertahan hidup. Otak bekerja berdasarkan prinsip efisiensi dan keamanan, sehingga informasi yang mengancam identitas dianggap sebagai serangan yang mampu menggoncang keyakinan, yang ujungnya merusak citra diri. Ketika sebuah kebenaran datang dan berkata pada Anda, selama ini Anda salah, maka yang aktif bukan logika, melainkan amigdala, yaitu bagian otak yang berfungsi sebagai pusat emosi dan pusat rasa takut. Itulah sebabnya data sering kalah dengan emosi. Begitu juga dengan fakta kalah dengan rasa nyaman. Bahkan bukti ilmiah kalah dengan keyakinan yang sudah lama dipertahankan. Inilah yang disebut cognitive dissonance atau ketegangan mental saat kenyataan tidak sesuai dengan kepercayaan.
Dan sungguh, akan kami isi neraka jahanam banyak dari kalangan jin dan manusia. Mereka memiliki hati, tetapi tidak dipergunakannya untuk memahami ayat-ayat Allah, dan mereka memiliki mata, tetapi tidak dipergunakannya untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah. Dan mereka mempunyai telinga, tetapi tidak dipergunakannya untuk mendengarkan ayat-ayat Allah. Mereka seperti hewan ternak, bahkan lebih sesat lagi. Mereka itulah orang-orang yang lengah. Surah Al-A'raf ayat 179. Ayat ini menggambarkan suatu keadaan dengan sangat presisi, bukan karena mereka bodoh, bukan juga karena mereka kurang informasi, tetapi karena otak mereka sedang melindungi ego dan bukan mencari kebenaran. Maka jangan heran melihat orang yang paling keras menolak fakta, bukan karena faktanya yang lemah, namun karena fakta itu terlalu kuat untuk diterima. Masalah utamanya bukan di otak rasional, melainkan pada egonya. Dalam psikologi modern, identitas diri terbentuk dari suatu keyakinan, kekompakan kelompok, adanya status sosial, dan narasi hidup yang kita bangun bertahun-tahun. Ketika kebenaran datang dan meruntuhkan ego, yang terucap bukan "oh, saya salah", tetapi terucap "siapa saya kalau ini benar". Otak menafsirkan hal seperti ini sebagai ancaman eksistensial, sehingga yang muncul mekanisme menyangkal dan menyerang pembawa fakta dengan cara memutarbalikkan logika. Maka tidak pernahkah mereka berjalan di bumi sehingga hati atau akal mereka dapat memahami, telinga mereka dapat mendengar? Sebenarnya bukan buta itu yang buta, tetapi yang buta ialah hati yang di dalam dada. Surah Al-Hajj ayat 46. Ayat ini menyebut kondisi seperti ini sebagai kesombongan batin, bukan sekedar akal yang lemah, namun hati yang tertutup ego yang membuat otak bekerja selektif. Otak hanya akan menerima informasi yang menguatkan posisi, membenarkan diri, dan menjaga rasa superior. Inilah sebabnya kebenaran sering terasa menyakitkan, karena kebenaran menuntut satu hal yang sangat berat, yaitu kerendahan hati intelektual. Tanpa kerendahan hati, otak akan selalu mencari pembenaran, bukan pencerahan. Sains menyebut bias kognitif sebagai musuh utama dalam mencari suatu kebenaran. Beberapa bias kognitif yang paling berbahaya di antaranya confirmation bias, yaitu kebenaran yang hanya mencari yang sejalan.
in group bias, yaitu kebenaran yang membela kelompoknya sendiri. Status quo bias, yaitu kebenaran untuk takut berubah. Dan tanpa kita sadari, semua bias ini bekerja secara otomatis. Dan seandainya kebenaran itu menuruti keinginan mereka, pasti binasalah langit dan bumi dan semua yang ada di dalamnya. Bahkan kami telah memberikan peringatan kepada mereka, tetapi mereka berpaling. Dari peringatan itu, surah Al-Mu'minun ayat ke-71. 14 abad yang lalu, sebelum istilah ilmiah muncul, ayat ini telah menyinggung bukan hanya secara spiritual, namun juga secara ilmiah. Apabila realitas kebenaran tunduk pada keinginan manusia, maka tidak akan ada hukum alam, tidak akan ada sains, bahkan tidak akan ada keteraturan. Oleh karenanya, tugas manusia bukan memaksa kebenaran agar nyaman, namun harus menyesuaikan diri dengan kebenaran, walaupun kenyataannya kebenaran itu pahit. Inilah titik pertemuan antara sains dan tauhid, di mana keduanya menuntut kejujuran intelektual. Sahabat-sahabat semua, menolak kebenaran bukan hanya tanda kebodohan, seringkali merupakan tanda ketakutan kehilangan jati diri. Sains mengajarkan bahwa otak dapat dilatih untuk jujur, sedangkan tauhid mengajarkan bahwa hati harus direndahkan agar cahaya kebenaran dapat masuk ke sanubari. Wahai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu, berilah kelapangan di dalam majelis-majelis, maka lapangkanlah. Niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan, berdirilah kamu, maka berdirilah. Niscaya Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antaramu, dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Dan Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Surah Al-Mujadalah ayat 11. Ilmu tanpa kerendahan hati melahirkan kesombongan, sedangkan iman tanpa kejujuran melahirkan fanatisme. Maka dari itu, apabila hari ini Anda merasa tersentuh, terusik, atau tidak nyaman dengan adanya sebuah kebenaran, jangan buru-buru langsung menolak. Mungkin hal itu bukan merupakan serangan, namun suatu undangan atau ajakan untuk bertumbuh dengan lebih baik. Mari kita latih otak kita bukan hanya untuk cerdas, tetapi juga untuk jujur. Mari kita rawat iman kita bukan hanya dengan ritual semata, namun
dengan keberanian untuk mampu menerima realitas yang ada. Terima kasih sudah menyimak video ini. Saya Catur Darmayanto pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.